Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita hari ini tanggal 4 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang yang beranggapan bahwa kehidupan manusia hanya ada terjadi pada saat kita hidup di dunia ini. Artinya setelah kita mati, semua akan berakhir. Kematianlah akhir dari segala-galanya. Oleh sebab inilah saudara-saudara, banyak orang mempunyai prinsip, mumpung masih bernapas, mari bersenang-senang dan menikmati apa yang bisa kita nikmati selagi kita masih hidup. Saudara yang terkasih, ini adalah pemahaman yang salah besar. Alkitab menegaskan bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan kekal di dalam kerajaan surga dan kebinasaan kekal yang ada di neraka. Hidup di dunia ini hanyalah sementara saudara-saudara, dan sebagai evaluasi kehidupan belaka. Kemana kita layak sebenarnya ditempatkan, surga atau neraka? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah caranya agar kita beroleh hidup yang kekal tersebut? Sapaan kita saat ini sangat jelas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi caranya adalah percaya, saudara-saudara. Hal inilah yang diterangkan dalam Yohanes 3 yang ke-16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, jelas dinyatakan bahwa untuk beroleh kehidupan kekal ataupun surga, tidak ada jalan lain selain harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan dan keselamatan, hanya ada di dalam Dia. Percaya di sini saudara-saudara bukan sekedar percaya, tetapi benar-benar diimani apa yang dia percayai serta dia hidup. Karena iblis juga saudara-saudara percaya terhadap Yesus, tetapi tidak dihidupi, tidak diimani dan tidak diikuti. Percaya di sini adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Sehingga untuk hidup, Yesus harus dihidupi dan diikuti. Saudara yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan juga, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau Kristus adalah keselamatan, tentu Dialah kehidupan kekal. Hidup kekal itu kita terima dari Allah hanya melalui anaknya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada istilah banyak jalan lain ke Roma, saudara-saudara. Only one. Hanya satu jalan. Jesus. Saudara yang terkasih,
Namun kalau kita memperhatikan kehidupan ini, masih banyak orang yang alergi mendengar nama Yesus. Mereka bukan hanya menolak, tidak sedikit yang merendahkan, meremehkan, dan melecehkan namanya. Lebih menyedihkan lagi saudara-saudara, jika orang Kristen malah meninggalkan Kristus dan rela menjual imannya demi jabatan, kekayaan, atau pasangan hidupnya. Melalui sapaan ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita diajak selagi pintu anugerah masih terbuka, jangan keraskan hati kita. Mari kita gunakan kesempatan yang ada dengan baik. Jangan tunda-tunda waktu sebelum nasi menjadi bubur. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jaminan keselamatan kekal akan menjadi bagian hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang mengizinkan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi Tuhan, kebenaran firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Semua ini hanya dikarenakan kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Izinkan firman-Mu yang telah berkumandang, yang menekankan bahwa kehidupan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kehidupan kekal hanya ada bagi orang percaya yang menaruh hati pikirannya hanya kepada Yesus. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga olehnya Bapa para pendengar beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesehatan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan kehidupan. Karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk para pendengar. Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah keluarganya, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kepintaran, sehingga mereka menjadi sukacita bagi orang tua, terlebih lagi buat Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa tidak bosan-bosannya untuk setiap yang sakit, khusus itu Mama Ella. Kau jamah Tuhan sehingga ia beroleh kesembuhan, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah Allah kami yang maha penyembuh. Segala sakit penyakit bisa Engkau atasi, karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus yang sedih, mari Engkau hibur. Kalau Tuhan berkarya, kalau Tuhan bertindak, segala sesuatu akan terjadi. Inilah doa hamba di pagi hari ini. Hamba sangat percaya Tuhan pasti akan menjawab, karena hamba berdoa hanya di dalam satu nama, itu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.